Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimus sa'il min khilali su'alihi wa ijabatuhu bima yunasibu halahu. Memperhatikan penanya seputar pertanyaannya, kemudian menjawabnya sesuai dengan kondisi dari penanya itu. Ini penting untuk kita perhatikan. Jadi orang bertanya tentang apa, tidak mesti jawabannya itu menjawab pertanyaannya. Bisa jadi jawaban itu justru menjawab sesuatu yang lebih diperlukan oleh si penanya itu. Bisa juga memanfaatkan pertanyaan siswa untuk memantapkan makna tertentu atau memperjelas hukum baru. Jadi dari pertanyaan itu bisa jadi pijakan kita untuk membahas yang lain yang kita kira topiknya juga tidak kalah penting. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini contohnya di dalam hadis di Sahih Ibnu Hibban. Dari Sa'id bin Salamah, ya, dia mengatakan bahwasanya Mughirah bin Abi Burdah, yakni dari Bani Abdiddar, itu memberitahu dia bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataannya ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Kami menyeberangi lautan dan kami membawa air yang sedikit untuk minum, air tawar. Fa'il tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air tawar tadi, maka kami akan kehausan nanti kalau habis. Afanatawadda'u mimma'il bahar. Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Jadi pertanyaannya tentang wudu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya lebih dari itu. Beliau katakan huwa at-tuhuru ma'uh. Laut itu airnya suci. Artinya boleh berwudu di situ, mandi juga boleh. Walaupun nanti akibatnya badan agak asin-asin, ya itu urusan lain, tapi itu boleh. Nah, Rasul katakan tambahi al-hillu maitatuh. Halal binatang bangkai dari binatang laut itu. Ini suatu ketika mungkin diperlukan kan, ketika menangkap ikan kan nggak bisa disembelih kan ikan itu, nggak punya leher mungkin ya. Gimana ini nggak disembelih, ditombak mati misalnya, boleh nggak dimakan? Sebelum itu ditanyakan, Rasulullah sudah beritahu. Karena kondisi makan ini juga sangat penting di tengah-tengah lautan, apalagi kalau tersesat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini contoh ya. Rasulullah ditanya, tapi Rasulullah memperhatikan kondisi penanya ini penting ya. Yang lebih penting apa? Jadi pertanyaannya dijawab, ditambahi dengan jawaban sesuatu yang lebih mereka perlukan. Nah, dalam kondisi sekarang itu juga begitu, sama. Problem apa yang terjadi di masyarakat itu harus kita cermati. Ketika membahas hadis ini misalnya, kira-kira apa yang lagi muncul di masyarakat? Ini saya kasih warna merah nih, Abu Hurairah. Ya, karena juga banyak video, sebetulnya sudah lama, itu sejak ratusan tahun yang lalu para orientalis itu kan mencela para sahabat. Salah satu yang ditarget itu adalah Abu Hurairah. Ketika kita tahu ini penting, maka bisa kita sampaikan. Untuk apa? Ya, supaya problem yang di masyarakat itu bisa terselesaikan. Ini tambahan di dalam kitab Min Muqawwimat, ya. Yakni ihsanu ikhtiyari mawadhi'id durus. Harus bagus di dalam memilih materi yang mau kita sampaikan. Apalagi ini kaitannya dengan dakwah di masyarakat ya. Kalau di sekolah kan memang sudah
materinya ada kurikulumnya, kalau kita sampaikan lain dimarahi oleh kepala sekolah. Tetapi ketika dakwah di masyarakat harus, atau mungkin di dunia maya, ya kita sesuaikan, bukan menyesuaikan keinginan masyarakat tapi menyesuaikan apa yang terjadi di masyarakat, ya, hasabal waqi'il ladzi ya'ishuhun nas, sesuai dengan realitas yang manusia hidup dalam realitas itu. Jadi dakwah harusnya begitu. Wadzalika lidhamani hayawiyatid dars. Yang demikian itu untuk menjamin terselenggaranya pendidikan secara hayawiyah ini, potensinya muncul, ya, potensi dalam belajar itu, vitalitas pembelajaran itu ada ketika realitas yang ada, ya, kenyataan yang ada itulah yang mereka pikirkan, itu yang dikaji. Tapi kalau membahas yang lain, ya enggak, ya dikatakan yang enggak punya vitalitas di sini, hayawiyah, ngantuk akhirnya. Wa in ra'ahum mudallalina biwad'in aw bimauqifin siyasiyyin muayyanin jallahu. Kalau seorang guru, seorang dai misalnya melihat manusia itu disesatkan oleh, ya, suatu realitas atau konstelasi politik tertentu, maka hendaknya dia memberikan pencerahan di situ. Jadi tema itu begitu. Rasulullah itu melihat kondisi sahabat itu apa yang mereka perlukan. Sekarang itu juga lihat apa yang diperlukan masyarakat. Kalau mereka itu terbelokkan pemahamannya dari yang lurus, berikan penjelasan. Wa in ra'a anna hunaka tarkizan li fikrin aw hukmin khati. Nah, kalau melihat bahwasanya di sana itu ada tertancap pemikiran atau hukum yang keliru, au mudallilin, atau yang menyesatkan, syarahahu wa bayyana ar-ra'ya shawab, maka dia harus memberikan penjelasan bagaimana pendapat yang benar. Au kama qala asy-syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, yadha'ul khattal mustaqim, dia harusnya meletakkan garis yang lurus, bijanibil khattil a'waj, di sisi garis yang bengkok itu. Jadi kalau kita tahu bengkok, paling tidak kita kasih ini garis yang lurus begini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di situ dikatakan juga di antara penyesatan, dan itu sesuatu yang buruk, misalnya membahas tentang tema khulu pada waktu, ya, fil waqtil ladzi takhla'u Amerika fihi Baghdad, saat Amerika misalnya menaklukkan Baghdad, nggak dibahas sama sekali itu problem umat itu, kita bahas masalah khulu. Ya, bukan berarti pembahasan itu keliru, bukan, tetapi realitas yang ada itu harusnya jangan sampai dilupakan, dan seterusnya. Kemudian ini riwayat yang lain yang menunjukkan pentingnya memperhatikan kondisi penanya ketika kita menjawab pertanyaan. Diriwayatkan dari Abi Jurri Jabir bin Sulaim, dia katakan ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Kata Jabir, aku melihat seorang lelaki yang yasdurun nasu an ra'yihi, maknanya ya'khuduna minhu kullama hakama bihi. Orang-orang itu mengambil apa saja yang diputuskan oleh orang itu. Jadi kulihat orang kok seperti itu, yang lain pada manut semua. Maka aku katakan, man hadza, ya, siapa ini? Maka mereka mengatakan Rasulullah. Oh, itu adalah Rasulullah. Jadi ada orang melihat Nabi itu heran, lalu bertanya siapa itu? Itu Rasul.
Maka aku katakan, alaikas salamu ya Rasulullah. Alaikas salam, keselamatan atas engkau wahai Rasulullah. Marrotain, 2 kali aku katakan. Maka Rasulullah kemudian jawab, ya, la taqul alaikas salamu alaik. Assalamu tahiyyatul mayyit. Jangan la taqul alaikas salam, jangan engkau katakan alaikas salam. Kenapa? Alaikas salam tahiyyatul mayyit. Ucapan alaikas salam itu adalah penghormatan untuk mayit. Ini kata Rasulullah. Qul assalamu alaikum, tapi katakanlah assalamu alaikum. Nah, ini tentang salam aja Rasul disiplin ya. Walaupun maknanya ya sebetulnya sama aja kan. Assalamualaikum dengan alaikas salam. Ini saya kasih warna, ini saya cari maknanya sebetulnya bukan berarti nggak boleh ya. Ucapkan alaikas salam untuk orang hidup bukan berarti nggak boleh, tetapi ini adalah isyarah ila majarad bihil adah. Isyarat ya, menunjukkan yang adatnya orang pada masa Rasul kalau ke mayit itu alaikas salam. Tetapi bukan berarti kepada orang hidup nggak boleh. Rasul langsung benerin itu. Karena walaupun nggak salah, tapi kalau menyelisihi adat manusia itu kan pilih yang nggak menyelisihi supaya nggak timbul masalah. Maka kemudian ku katakan, anta Rasulullah, engkau ini Rasulullah. Nanya lagi kan. Kemudian Rasul katakan, ana Rasulullah alladzi idza asabaka dharrun fada'autahu kasyafahu angka. Aku ini utusan Allah memang, yakni Allah yang kalau engkau itu ditimpa sebuah bencana ya, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari bencana engkau itu. Wa in asabaka amasanatin fada'autahu ambataha laka. Kalau engkau ditimpa kekeringan, kemudian engkau minta kepadanya, yakni kepada Allah yang mengutus aku ini, maka Allah akan menumbuhkan tanaman untuk engkau. Wa idza kunta bi ardi kufrin aw falatin fadallat rahilatuk fada'autahu raddaha alaik. Kalau engkau di gurun, kemudian tunggangan engkau itu hilang dan engkau meminta kepadanya, maka dia yang bisa mengembalikan tunggangan engkau itu. Nah, ini coba kita bisa perhatikan bagaimana Rasul ditanya apakah benar engkau itu Rasulullah. Beliau jawabannya panjang, bukan cukup iya, tapi beliau jelaskan tentang siapa yang mengutus beliau. Kenapa ini dijelaskan? Ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya ini. Dia ini baru melihat Rasul. Kemudian membaca salam aja nggak bisa. Itu artinya kan orang ini mesti diajari. Sehingga jawaban Rasul yang ini yang panjang ini menunjukkan poin yang kita bahas, yakni guru itu hendaknya memperhatikan kondisi penanya. Mana yang paling penting sampaikan walaupun pertanyaannya tidak ke arah situ.